Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya, Dewi Kirani Harahap, akan menjelaskan mengenai materi fotosintesis dan fotorespirasi pada tumbuhan transisi C3 dan C4. Untuk memudahkan kalian memahami mengenai soal Olimpiade tipe soal dengan fotosintesis maupun fotorespirasi pada tumbuhan transisi C3 C4, di sini kita akan membahas langsung ke soal nih, yaitu pada soal OSK Biologi tahun 2020 nomor 11. Ya. Jadi adapun soalnya di sini yaitu pada soal nomor 11, populasi manusia telah tumbuh sebesar 10 kali lipat sejak tahun 1800. Namun, hasil pertanian hanya mengalami peningkatan secara linear sejak tahun 1960, sehingga suatu saat produktivitas pertanian tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas pertanian, terutama intensifikasi, karena ekstensifikasi pertanian dapat memicu penyempitan area hidup organisme lainnya. Gambar di bawah merupakan bagian fotosintesis dari suatu tumbuhan yang sangat berkaitan dengan upaya peningkatan hasil panen. Oke, jadi di bawah ini merupakan bagian dari jalur fotosintesis, bisa jadi tumbuhan transisi C3, C4, atau apa nanti akan kita bahas sama-sama. Jadi pertanyaannya, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, tumbuhan di atas merupakan tumbuhan transisi C3, C4. Yang B, tumbuhan di atas rentan mengalami fotorespirasi. Yang C, tumbuhan di atas memiliki anatomi daun yang sama dengan tumbuhan dikotil pada umumnya. Yang D, tumbuhan di atas sangat diuntungkan dengan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Oke, jadi langsung aja kita bahas satu-satu nih optionnya, benar atau salahnya. Oke, jadi option yang pertama, tumbuhan di atas adalah tumbuhan transisi C3, C4. Ya, jadi option pertama ini benar nih. Kenapa? Jadi coba kita lihat bagannya. Tadi ada bagan nih yang menunjukkan dua tipe sel, yaitu sel mesofil dan sel bundling seed cell, ataupun bisa dikenal sebagai sel selubung pembuluh. Ya. Nah, dari gambar ini kita bisa mengidentifikasi nih, atau kita bisa tahu bahwa di sini pada bagan ini sudah menunjukkan terbentuknya bagan anatomi krans, sebab dia melibatkan dua jenis sel, yaitu mesofil dan sel selubung pembuluh. Ya. Oke. Oke, diperhatikan lagi. Terdapat dua tipe jenis sel, yaitu sel mesofil dan sel selubung pembuluh nih. Oke. Terus kita lihat lagi nih, bahwa dari bagan ini kita bisa lihat bahwa ada terjadi proses fiksasi karbon dioksida yang paling pertama berperan dalam proses fiksasi karbon dioksida yang paling pertama berperan itu adalah enzim Rubisco, ya kan? Nah, dimana kalau misalnya nih ini bukan merupakan tanaman transisi, ataupun bisa disebut sebagai dia misalnya ini tanaman C4. Kalau di tanaman C4, fiksasi karbon dioksidanya itu pasti yang berperan adalah enzim PEP karboksilase, bukan enzim Rubisco. Jadi pernyataan yang A ini benar. Jadi kalau misalnya ada soal yang menunjukkan bagan, kita identifikasi dulu nih bagannya. Dari bagan tersebut kita bisa nentuin nih apa aja perbedaan tumbuhan C3, C4. Saya anggap dan saya harap kalian sudah paham nih apa perbedaan antara tumbuhan transisi C3 dan C4 ya. Oke, lanjut ke soal yang option B. Tumbuhan di atas rentan mengalami fotorespirasi. Nah, ini salah ya. Kenapa sih salah? Sebab kan kita tahu tadi, karena dia merupakan anatomi krans, di mana sudah memiliki karena
dari kedua tipe jenis sel tadi sudah ditunjukkan nih adanya adaptasi anatomi Krebs dari adanya aktivitas enzim RUBP atau Rubisco dan juga melibatkan dua jenis selubung pembuluh mesofil dan selubung pembuluh dan mesofil gitu ya. Nah, lihat nih. Sebelumnya kita lihat gambar yang ini dulu. Di sini kalau kalian lihat ada glisin, ya kan? Ada glisin, ya. Di sini juga ada glisin. Nah, namun untuk memudahkan kalian, di sini saya ambil gambar dari Campbell. Di sini kalian bisa lihat nih, terdapat GDC atau glisin dikarboksilasi kompleks yang terdapat di mitokondria. Nah, lihat ya. Jadi glisin ini terdapat di mitokondria. Nah, nanti dia akan melepaskan serin dan juga karbon dioksida. Jadi yang terdapat di mitokondria pada tumbuhan C3 dan C4, dia akan mengubah glisin menjadi karbon dioksida dan serin. Sorry, di sini harusnya ada serin dan dilepaskan menuju kloroplas untuk difiksasi nih, ya. Jadi nanti dilepaskan menuju kloroplas untuk difiksasi, gitu ya. Nah, berdasarkan gambar ini kalian bisa identifikasi nih bahwa pada tumbuhan C3 apa sih yang paling berperan pada dia nih, dia yang dominan di sel apa sih? Nah, jadi dominan C3 ini pada tumbuhan C3 dia dominannya itu di sel mesofil. Sedangkan pada tumbuhan C4 dan C2 kita lihat nih, hampir bisa dikatakan seimbang antara mesofil dan sel seluang pembuluhnya. Nah, di sini sebelum kita bahas nih, kita amati satu-satu, kalian harus bisa bedain. Kalau yang berwarna hijau, ya, ini disebut sebagai kloroplas. Yang warna orange, dia disebut sebagai mitokondria. Sedangkan yang biru, penghubung antara mesofil dan juga sel selubung pembuluh, itu disebut sebagai plasmodesmata. Jadi, misal nih, kita lihat di tanaman C2. C2 ini disebut juga sebagai tanaman transisi C3 dan C4. Kita lihat di sini bahwa terjadi, ya kan, terjadi fiksasi karbon dioksida, ya, terjadi fiksasi karbon dioksida dan juga sedangkan di tanaman C4 terjadi fiksasi karbon dioksida yang dimana dia mengubah metana melalui plasmodesmata. Nah, jadi ini gitu ya. Dan juga di sini kita tahu bahwa glisin akan dihasilkan oleh enzim reaksi oksigenasi Rubisco dalam sel mesofil dan diangkut ke sel selubung pembuluh dan kemudian diubah menjadi serin dan karboksilase dan karbon dioksida oleh kompleks karboksilase mitokondria glisin atau GDC. Nah, dari bagian ini nih kita lihat bahwa glisin tadi dia akan memecah, dia akan diubah menjadi serin dan karbon dioksida yang nanti akan mengalami fiksasi, gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang option C, tumbuhan di atas memiliki anatomi daun yang anatomi daunnya sama dengan tumbuhan dikotil pada umumnya. Ini optionnya salah nih. Kenapa sih? Umumnya tumbuhan itu rata-rata mengalami fotosintesis fotosintesis C, tumbuhan secara C3 ya. Di mana kalau dia sedangkan ini kan ditanyakan anatomi pada tumbuhan dikotil. Untuk fotosintesis C4 kebanyakan itu dialami oleh tanaman monokotil. Ini ditunjukkan dengan tanaman monokotil misalnya nih ada tebu, ada rerumputan ataupun jagung nih gitu ya. Nah, jadi yang C ini salah sebab kalau dia memiliki anatomi yang sama, itu bukan di ini nih ya. Oke, gitu ya. Oke, yang D, tumbuhan di atas sangat diuntungkan dengan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Ini salah. Coba kalian ingat lagi. Kalau tumbuhan C3, tumbuhan transisi, dia untuk efektivitas tanamannya, dia untuk efektivitas fotosintesisnya itu lebih rendah ya kan daripada tanaman C
4. Nah, karena kita bisa tahu nih bahwa tanaman C3 memiliki 2 peran. Nah, ya. Sedangkan kalau misalnya dia tanaman C4, dia memiliki enzim PP karboksilase yang dia itu lebih efektif dalam proses fotosintesis untuk fotosintesis ya. Kenapa sih dia bisa memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam fotosintesis? Karena ini nih, ya, karena pada tumbuhan C4 gitu ya, khususnya jika nanti ada tekanan parsial karbon dioksida di udara lebih dari 60 sampai 100, tanaman C4 akan mengalami stagnasi atau asimilasi. Ya, jadi dengan adanya enzim PEP karboksilase ini efektivitasnya lebih tinggi. Namun perlu kalian ingat bahwa jika tekanan parsial karbon dioksida di udaranya lebih dari 60 sampai 100, tanaman C4 akan menghadapi titik jenuh atau di mana disebut juga sebagai mengalami stagnasi dalam asimilasi karbon dioksida, gitu ya. Oke. Jadi sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa ingat lagi apa sih perbedaan antara tumbuhan-tumbuhan ini, ya, dari tumbuhan C3, C4, dan tumbuhan transisi gitu ya. Nah, nanti dibaca juga nih apa yang ada di tanaman CAM ya, biasanya antara itu aja nih fotosintesis. Nah, di sini saya ada lupa nambahinnya lagi. Jadi kalau kalian lihat nih di sini, kalau kita lihat di jumlah kloroplasnya gitu ya, tanaman C4 memiliki jumlah kloroplas yang paling banyak nih. Walaupun di mana catatannya ukuran kloroplasnya itu besar-besar. Jadi yang C4 memiliki jumlah kloroplas yang paling tinggi, disusul C2, dan juga yang paling sedikit kloroplasnya itu ada di tanaman C3 ya. Jadi sekian pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada dalam penyampaian salah-salah kata. Jadi sekian dan terima kasih.